Shalom, di sini kami akan mempresentasikan tentang topik robot dalam dunia kesehatan. Kelompok ini berisi yaitu ada saya, Michael Masrian Tambai, yang kedua ada Luis Aritonang, dan yang ketiga ada Luther Marvin Prayogo. Nah, di topik ini saya mendapatkan dari beberapa referensi jurnal. Yang pertama ada Jurnal National Analysis of Cost Disparities in Robotic Assisted versus Laparoscopic Abdominal Operation Surgery. Yang kedua ada Jurnal Analisis Kebutuhan Robot Rehabilitasi Pasien Pasca Stroke dengan menggunakan metode Kano. Yang ketiga ada Jurnal Telemedicine Online Medical Service dalam era New Normal ditinjau berdasarkan hukum kesehatan. Yang keempat ada Jurnal Peran Artificial Intelligence dalam Pelayanan Kesehatan, A Systematic Review. Dan yang kelima ada Jurnal Rancang Bangun Robot Pelayanan Medis untuk Pasien Karantina COVID-19 dengan kendali berbasis Android. Analisis yang kami gunakan adalah dengan dua cara. Yang pertama, analisis dengan pustaka, dilakukan dengan meninjau berbagai sumber karya ilmiah seperti Science Robotics, IEEE, Transaction on Robotics, dan lain-lain. Dan dari berbagai jurnal tersebut, penulis mengidentifikasi kemajuan dari perkembangan robotik di dalam dunia medis serta tantangan dalam pencapaiannya. Dan yang kedua yaitu dengan cara sintetis, dilakukan dengan menyimpulkan temuan dari berbagai sumber tersebut untuk menghasilkan pandangan menyeluruh mengenai dampak robotik terhadap bidang kesehatan baik dari sisi teknologi, ekonomi maupun sosial. Saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari artikel ilmiah yaitu tentang robot dalam bidang kesehatan. Jadi inovasi robot dalam bidang kesehatan ini membawa pengaruh besar bagi perubahan teknologi saat ini, karena adanya robot ini menjadikan solusi sebagai kurangnya tenaga medis yang ada di Indonesia atau kurangnya pemerataan tenaga medis yang ada di Indonesia. Peran robot kesehatan ini sendiri yaitu sebagai untuk distribusi obat, terkadang juga untuk operasi dengan presisi tinggi maupun untuk rehabilitasi pasien. Dan di topik ini ada beberapa rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana teknologi robot dalam upaya membantu manusia dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan dalam masyarakat. Di dalam dunia robot saat ini sangat berkembang teknologinya, apalagi di dalam dunia medis. Yang pertama adalah robot bedah, biasanya disebut dengan surgical robot. Robot ini membantu manusia atau dokter melakukan operasi dengan sayatan kecil dan meminimalkan pendarahan dan mempercepat waktu pemulihan pasien. Dan ada juga robot pengantar obat dan alat medis. Di dunia sekarang, apalagi yang setelah kita lewati di era COVID, sangat penting sekali robot ini karena pengurangan akan kontak fisik dengan manusia. Yang kedua yaitu tantangan apakah yang akan dihadapi dalam penerapan robot kesehatan dalam rumah sakit dan fasilitas kesehatan. Di sini yang tantangan yang pertama yaitu faktor ekonomi dan infrastruktur, yaitu seperti biaya tinggi yang membutuhkan investasi awal yang sangat besar untuk pembelian robot dan biaya berkelanjutan untuk pemeliharaan dan pembaruan sistem. Nah, pada kesiapan infrastruktur diperlukan juga jaringan teknologi informasi yang stabil, cepat, dan aman, terutama untuk telesurgery, serta tantangan dalam mengintegrasikan sistem robotik dengan sistem informasi rumah sakit yang sudah ada. Yang kedua yaitu tentang faktor sumber daya manusia, yaitu seperti harus adanya pelatihan khusus. Dibutuhkan pelatihan insentif bagi dokter dan tenaga medis untuk mengoperasikan robot secara efektif dan aman. Dan yang ketiga ada faktor regulasi dan etika. Nah, di sini di dalam regulasi perlunya payung hukum atau standar operasional dan regulasi yang jelas untuk mengatur penggunaan,
keamanan perangkat, dan keamanan data pasien. Yang keempat ada faktor data. Robot dan sistem memerlukan data berkualitas tinggi, lengkap, dan terstruktur untuk berfungsi secara optimal. Kemudian untuk rumusan masalah yang ketiga yaitu mengenai dampak positif dari adanya robot kesehatan ini, yaitu yang pertama, dengan adanya robot ini tenaga medis dapat melakukan operasi dengan tingkat presisi tinggi yang biasanya digunakan dalam operasi mikro atau operasi yang membutuhkan tingkat kepresisian yang tinggi. Kemudian efektivitas dan dapat memantau pasien dari jarak jauh, misalnya menggunakan IoT dan lain-lain. Kemudian untuk melakukan distribusi obat juga bisa menggunakan robot kesehatan ini yang sangat memudahkan para tenaga medis yang biasanya kewalahan dalam merawat pasien-pasien, seperti yang bisa kita lihat di rumah sakit RKZ yang sudah menerapkan adanya distribusi obat ini menggunakan robot kesehatan. Nah, tujuan penelitian ini adalah Tujuan yang pertama yaitu menjelaskan tentang peran robot dalam aspek pelayanan di dalam dunia medis seperti operasi bedah, distribusi obat, dan melayani para pasien. Yang kedua, tujuan kedua adalah untuk menganalisis dampak positif serta tantangan yang muncul dari penerapan robot dalam dunia medis. Kemudian kesimpulannya yaitu inovasi dari robot dalam bidang kesehatan ini sangat membantu para dokter dan tenaga medis dalam melakukan proses operasi yang membutuhkan tingkat presisi tinggi, kemudian rehabilitasi pasien dan distribusi obat. Namun dalam pengadaannya masih banyak hal-hal yang harus dipertimbangkan selain karena biayanya yang tinggi. Sekian dari kami, terima kasih.